Selain Partai Demokrat, partai lain juga melakukan fit and proper test terhadap bakal calon gubernur DKI Jakarta. Sejumlah nama bermunculan untuk diusung parpol, namun nama Ahok masih menjadi kandidat kuat dalam bursa calon gubernur DKI Jakarta 2017. Geliat kontestasi dalam pemilihan kepala daerah DKI Jakarta mulai terasa. Nama kandidat calon gubernur dari perseorangan Basuki Cahayapurnama atau Ahok dinilai masih menjadi kandidat kuat dalam bursa pemilihan gubernur DKI. Hingga saat ini teman Ahok telah mengumpulkan lebih dari 800.000 KTP sebagai modal dukungan Ahok dan pasangannya, Heru Budi Hartono, melaju dalam pemilihan gubernur DKI 2017. Popularitas dan elektabilitas Ahok yang tinggi ini bahkan membuat dirinya tetap memuncaki hasil survei internal PD Perjuangan. Namun Ahok menanggapi dingin hasil survei tersebut. Saya sama orang PDIP selalu komunikasi. Apalah, kan pemilihan tanggal 15. Saya mah nggak muluk-muluk lah. Nyaris kalah juga udah bagus. Tak mau kalah dengan Ahok, partai-partai politik juga mulai menjaring nama-nama yang layak menjadi kandidat calon gubernur DKI. 11 Mei lalu, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan juga menggelar tes penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta. Fit and proper test ini diikuti setidaknya 26 orang. Namun hingga saat ini belum diketahui apa hasil uji kepatutan dan kelayakan partai berlambang kepala banteng ini. Selain dua partai politik di atas, Partai Gerindra sudah lebih dulu melakukan penjaringan bakal calon gubernur DKI Jakarta dan mengerucut pada 3 nama. Nama yang sedang kita godok ya, dari birokrasi ada Pak Sekda, Pak Saifullah dan lain-lain. Kalau dari internal sendiri, dari kader sendiri? Kita kan punya kader, itu ada Sandi Uno, kan itu sebagai wakil, sebagai Dewan Pembina di Partai Gerindra. Tentu semua partai berharap kader-kader terbaiknya bisa menjadi calon dan bisa menang dalam pilkada atau pileg dan lain sebagainya. Sesuai tahapan, Komisi Pemilihan Umum akan membuka pendaftaran bagi calon gubernur DKI, baik dari partai politik maupun perseorangan, pada akhir Agustus mendatang. Tim Liputan Metro TV. Kita beralih ke informasi mengenai Gubernur DKI Jakarta yang menilai kebijakan Perda yang mengharuskan setiap pemilik mobil mempunyai garasi sebagai solusi kemacetan Jakarta tidak akan efektif. Ya, menurutnya untuk mengurai kemacetan akan lebih efektif dengan penerapan sistem jalan berbayar atau ERP. Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 yang mewajibkan pemilik kendaraan untuk memiliki garasi dinilai Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama tidak efektif. Menurut Ahok, syarat mempunyai garasi tidak akan mampu membatasi kepemilikan mobil pribadi, terlebih untuk mengatasi kemacetan. Meski penerapan Electronic Road Pricing atau ERP belum dapat realisasi dalam waktu dekat, namun Ahok optimis jika ERP atau jalan berbayar cara paling efektif untuk mengurangi kemacetan. Ya, kalau di Jakarta itu beda dengan Singapura atau Jepang. Kenapa? Karena Jakarta itu, saya tanya, Bogor plat nomornya sama nggak sama kita? Cirebon, Tangerang aja udah beda. Bekasi udah beda, walaupun B belakang kodenya beda. Kamu bisa nggak ngelarang orang beli mobil di Bekasi masuk ke Jakarta? Nggak bisa. Makanya kebijakan paling benar tetap ERP. Dapat uang ERP, bisa buat bantu naik bus tidak bayar. Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta kembali mengusulkan untuk segera memberlakukan Perda Nomor 5 Tahun 2014 secara tegas kepada pemilik mobil, karena dinilai dapat menekan laju pertumbuhan kendaraan yang berimbas pada penurunan angka kemacetan. Nah, di Perda kita ada, tapi tidak pernah dilakukan. Di transportasi itu ada perdanya itu, makanya nggak usah terinuan ganjil genap. Nah, sekarang bicara masalah ganjil genap. Kalau ganjil genap dari pejabat tidak disiplin, bos. Bolehlah ada pejabat punya mobil 3 hari ini ganjil hari genap. Itu juga bukan solusi. Bisa aja, misalkan saya nggak disiplin, mobilnya cuma 1, tapi saya ganti-ganti plat nomor, kan bisa. Saya pakai hari ini saya pakai plat merah, besok saya pakai plat hitam, ganjil genap, kan bisa. Apakah itu mengurangi? Enggak juga. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia setuju jika pasal yang mewajibkan setiap pemilik mobil untuk memiliki garasi untuk kembali diimplementasikan, sebab kemacetan Jakarta sudah dalam batas yang luar biasa. Saya kira prasyarat orang yang ingin mempunyai kendaraan itu harus punya tempat parkir dulu, bukan nitip parkir di jalan raya atau nitip parkir di tempat orang lain. Yang penting
dia jangan parkir di jalan. Dan kalau itu tetap parkir, pemerintah DKI bisa melakukan derek. Pemprov DKI Jakarta juga akan melakukan derek bagi setiap kendaraan yang kedapatan parkir di tepi jalan yang menimbulkan kemacetan meski pada malam hari. Dengan jumlah kendaraan bermotor yang mencapai 18 juta yang melintas setiap harinya, sejumlah upaya dilakukan untuk mengurai kemacetan. Tim Liputan, Metro TV. Dilakukan secara swadaya oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk pengawasannya. Tidak hanya itu, sanksi bagi mereka yang mengotori sungai akan segera diterapkan berupa denda maksimum 5 juta rupiah. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menegaskan upaya pembersihan sungai Ciliwung kini sudah tidak lagi mengandalkan pihak swasta karena baik SDM maupun alat berat yang dibutuhkan seluruhnya disediakan secara mandiri oleh Pemprov DKI Jakarta. Selain pembersihan, pengawasan kebersihan sungai Ciliwung kini telah melibatkan masyarakat melalui aplikasi Clue. Setiap keluhan yang masuk akan ditindaklanjuti petugas sehingga kebersihan sungai Ciliwung diharapkan bisa tetap terjaga. Tidak hanya itu, Ahok juga menegaskan Pemprov DKI akan menerapkan denda bagi masyarakat yang mengotori sungai Ciliwung berkisar dari 500.000 hingga 5 juta rupiah. Bisa 5 juta, 500.000 sampai 5 juta. Ya kita lagi itu surat juga ada ke pengadilan negeri supaya ketoknya itu yang gede-gede aja. 5 juta takutnya dia nggak ada duit. 500.000 lah lumayan lah sakitnya. Pemirsa, saat ini sungai-sungai di Jakarta sudah terbebas dari tumpukan sampah, tetapi sayangnya di Kali Sekretaris Jakarta Barat ternyata masih banyak sampah yang menggenang. Bagaimana wajah Kali Sekretaris saat ini? Kita langsung bergabung bersama Nadia Atmaji yang memantau langsung dari tengah sungai Sekretaris. Nadia, bisa Anda gambarkan seperti apa kebersihan Kali Sekretaris saat ini dari pantauan Anda di sana? Iqbal, sayang sekali kondisi kebersihan dari Kali Sekretaris tempat saya berada saat ini sangat memprihatinkan. Mengapa? Karena masih banyak sampah yang mengambang di atas sungai ini. Bisa saya tunjukkan, ini tepat di bawah saya. Ini banyak sekali jenis sampah ya, mulai dari sampah plastik, ada botol di sini, kemudian ada juga styrofoam, ada juga ranting-ranting pohon. Dan ini sangat memprihatinkan karena kondisi ini dilihat oleh warga dan juga oleh masyarakat di sini setiap harinya. Tetapi walaupun ini terlihat setiap hari, bukan berarti tidak ada petugas dari Dinas Kebersihan yang membersihkannya. Karena menurut warga ini setiap hari sebenarnya ada petugas yang membersihkan. Tetapi sayang sekali pada pagi hari ini kami belum melihat adanya aktivitas pembersihan dari petugas Dinas Kebersihan yang biasanya setiap pagi ada di sini. Ini diduga juga disebabkan oleh kebiasaan dari warga yang tinggal di sepanjang Kali Sekretaris ini yang mempunyai kebiasaan untuk membuang sampah di sungai ini. Padahal setiap hari sudah dibersihkan, tetapi sama saja jika kemudian warga mempunyai kebiasaan yang tidak baik, yaitu membuang sampah sembarangan di tengah sungai. Dan padahal ini sudah ada peraturan yang mengaturnya, yakni peraturan dari pemerintah daerah DKI Jakarta nomor 3 tahun 2013 yang menyatakan bahwa warga ini dilarang membuang sampah sembarangan. Dan jika tertangkap tangan membuang sampah sembarangan, ini seharusnya mereka membayar denda hingga Rp500.000. Nih, sanksi administratif ini sudah diatur di pasal 130. Tetapi sayang sekali penerapannya seringkali tidak efektif karena warga tidak mampu untuk membayar hingga Rp500.000 dan biasanya hanya berkisar dari Rp50.000 hingga Rp100.000. Genang dan baunya juga cukup menyengat di sini dan warna airnya juga kotor dan hitam, begitu Iqbal. Ya, dari sampah yang menumpuk ini apa saja dampak yang dirasakan warga, Nadia? Ada beberapa dampak yang dirasakan Iqbal. Yang paling nyata dan secara berdampak besar ini biasanya di musim hujan. Ketika hujan mengguyur dalam beberapa jam ini dipastikan di wilayah sini akan terjadi banjir. Tadi saja pada pukul sekitar 6 pagi saya di sini masih ada genangan banjir yang terjadi sejak tadi malam, tetapi tadi sudah cukup surut, ini hanya sekitar 10 cm. Tapi menurut warga tadi malam saat hujan mengguyur beberapa jam ini ketinggian banjir hingga mencapai 1 meter. Dan selain dari banjir juga tentunya ada dampak kesehatan yang dirasakan seperti ada penyakit gatal-gatal dan juga diare yang dirasakan oleh warga di sekitar sini. Dan untuk masalah banjir ini kemudian Dinas Tata Air pemerintah dari Jakarta Barat kemudian langsung datang dan tadi ada upaya berupa dari pompa yang memindahkan air dari genangan menuju ke dalam sungai ini. Dan saat ini terlihat bahwa tidak ada upaya yang nyata begitu untuk
membersihkan sampah dan juga padahal setiap musim hujan ini terjadi banjir yang merugikan warga di sekitar sini, terutama di wilayah di Dan Mogot sepanjang sini, ada di Jakarta Barat, tepatnya di Jalan Patra tempat saya berada saat ini. Demikian Iqbal dari Kali Sekretaris, kembali ke studio. Baik, Nadia Atmaji melaporkan langsung, terima kasih. Pemirsa, sejumlah kali di wilayah DKI Jakarta sudah berubah wajah, pembenahan besar-besaran dilakukan oleh petugas kebersihan. Seperti apa kondisi kali yang dahulu bagaikan lautan sampah? Kita ikuti laporan reporter Wilson Purba dan juru kamera Adam Alamsyah dari kawasan Kali Ciliwung Glodok, Jakarta Barat. Dulu sungai-sungai di Jakarta ini sangat-sangat kotor, bahkan sungai ini identik menjadi tempat pembuangan sampah bagi masyarakat Jakarta, sehingga 20% sampah yang ada di Jakarta ini berasal dari sungai. Namun kini semenjak adanya program pemerintah berupa normalisasi sungai, sungai-sungai di Jakarta kini sudah bersih dan 80% sampah yang ada di sungai-sungai ini sudah berkurang. Pemerintah juga telah menyiagakan petugas pembersihan yang akan menyisir sungai-sungai yang ada di Jakarta ini pada pagi, siang, dan sore hari untuk memunguti sampah-sampah yang ada di sungai-sungai yang ada di Jakarta. Pemerintah juga telah menyiagakan mesin pengangkut sampah dari sungai yang akan dibawa nanti ke daratan, kemudian dibawa ke tempat pembuangan sampah. Nah, oleh karena itu di sini masyarakat juga harus bisa bekerja sama dengan pemerintah, karena nantinya pemerintah akan melakukan atau menjadikan sungai-sungai Jakarta ini menjadi lokasi wisata, sehingga tentunya dapat meningkatkan perekonomian warga dan juga dapat meningkatkan pendapatan dari Pemprov DKI Jakarta sendiri. Sehingga masyarakat di sini diminta untuk bekerja sama agar nanti dalam 3-4 tahun ke depan program pemerintah ini dapat berjalan, bantaran sungai bisa bersih dari sampah dan juga dari rumah-rumah warga, dan tentunya ini dapat menjadi keuntungan bagi kita semua. Dari Jakarta, Wilson Purba, Adam Alamsyah, Metro TV. Pemirsa, DPRD DKI Jakarta kembali mengusulkan penerapan pasal pemilik kendaraan wajib memiliki garasi dalam Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi. Kendaraan yang diparkir di pinggir jalan serta bebas syarat kepemilikan kendaraan baru turut menyumbang sumber kemacetan di ibu kota. Nomor 5 Tahun 2014 tentang transportasi mengatur kewajiban setiap pemilik kendaraan di wilayah DKI Jakarta untuk memiliki garasi, namun warga DKI Jakarta masih banyak yang memarkirkan kendaraannya memakan ruas jalan sehingga mengganggu kendaraan lain yang melintas. Kemampuan warga DKI Jakarta memiliki kendaraan seringkali tidak diimbangi dengan kepemilikan garasi untuk menyimpan kendaraannya. Tidak jarang, mobil yang terparkir dan memakan badan jalan justru menyebabkan kendaraan lain tidak bisa lewat dan terpaksa harus bergantian hingga membuat macet. Sebagian besar masyarakat mendukung penerapan kembali Perda DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014. Perda yang mengatur transportasi ini menyebutkan setiap orang atau badan usaha harus memiliki garasi atau tempat penyimpanan ketika membeli kendaraan. Bukan nggak boleh, tetapi mungkin pemerintah bisa mengadakan suatu tempat yang khusus untuk penitipan mobil. Saya setuju banget, masalah kenapa ya? Setiap orang beli mobil kan mesti mampu kan, apalagi tempat mobil, garasi. Mereka paling tidak persiapan untuk garasinya itu baru beli mobil. Nggak mungkin mereka mau beli mobil simpan di pinggir jalan. Ya, saya setuju banget ya. Justru dengan adanya peraturan itu yang bisa memberikan batasan untuk masyarakat untuk menggunakan transportasi umum. Pemerintah sudah seharusnya tegas menertibkan kendaraan-kendaraan yang terparkir liar dan mengganggu lalu lintas. Di sisi lain, pemerintah juga terus mencari solusi paling tepat pengganti sistem kebijakan 3-in-1 yang sudah dihapus. Tim Liputan, Metro TV. Meski sempat tertunda, pembangunan Light Rapid Transit atau LRT kembali dikejar. Pembangunan tahap pertama dilakukan di jalur yang menghubungkan Cibubur Cawang dan Bekasi Timur Cawang. Dan berikut kami hadirkan laporan reporter Gadis Dianka dan juru kamera Arija Yusman. Pembangunan Light Rapid Transit atau LRT terus dikejar oleh Kementerian Perhubungan dan juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pada tahap pertama ini ada 2 jalur yang dikejar, yakni jalur Cibubur Cawang dan juga jalur Bekasi Timur. Di Tol Cikampek, tempat saya berada saat ini, akan dibangun jalur
LRT sepanjang 18,5 km yang menghubungkan Bekasi Timur dan Cawang, dan sudah ada sejumlah alat berat yang digunakan untuk menguruk tanah dan kemudian nanti akan ditanam tiang-tiang pancang untuk jalur LRT ini. Memang pembangunan LRT sempat tertunda karena beberapa hal, diantaranya adalah prioritas pembangunan infrastruktur lain seperti kereta cepat Bandung-Jakarta dan juga pembangunan MRT. Namun selain itu juga ada harus menunggu revisi peraturan pemerintah nomor 79 dan 98 tahun 2015 yang mengatur tentang pengerjaan proyek ini. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2015 ini berisi bahwa jasa konstruksi ini dilakukan oleh BUMN. Sementara kita ketahui bahwa pengerjaan untuk proyek LRT di wilayah Jakarta ini dilakukan oleh BUMD. Sehingga pengerjaan LRT ini harus tertunda sehingga sampai revisi peraturan pemerintah tersebut selesai. Dan nantinya tahap kedua ini akan dikejar juga untuk beberapa jalur koridor lainnya dan diprioritaskan untuk pembangunan LRT, jalur koridor Kebayoran Lama, Kelapa Gading, dan jalur koridor Kelapa Gading, Bandara Soekarno-Hatta. Dari Jakarta, Gadis Bianca, Arja Yusman, Metro TV.